Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, bertemu kembali dengan saya, Yohanes Ratweda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kami masih ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya firman-Mu menjadi rema bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Pertama Yohanes 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kita masih ada pada seri Trinitas, yaitu tentang peranan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Dan episode kedua pada hari ini, yaitu memberi kekuatan bagi kita. Peranan Roh Kudus episode kedua, yaitu memberi kekuatan dalam hidup kita, atau memberi kekuatan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam episode yang pertama saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diutus oleh Bapa atas nama Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi Parakletos, penolong, penghibur, pembimbing, dan pemberi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa apapun yang ada di luar diri kita. Artinya bahwa Roh Allah yang kudus diam, tinggal dalam hidup kita, tinggal bersama roh dan jiwa kita, sehingga roh dan jiwa kita yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak dapat diintimidasi, tidak dapat diganggu oleh apa dan siapapun, bahkan oleh kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, para nabi, para rasul, dan Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bahkan menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan, para nabi, para rasul, dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengalami suatu kekuatan yang powerful yang disediakan oleh Roh Kudus bagi mereka. Tokoh-tokoh iman juga demikian. Bahkan gereja mula-mula, jemaat-jemaat perdana, orang-orang Kristen awal, mereka mengalami suatu tantangan, suatu persoalan, mereka diintimidasi, mereka mengalami penganiayaan, mereka dikejar, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan tidak sedikit daripada mereka yang dirajam oleh batu, dan akhirnya mereka harus menghembuskan nafas mereka terakhir.
Bapak Ibu Saudara, sejarah gereja juga mencatat bahwa pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu singa-singa lapar itu dilepaskan. Kemudian orang-orang Kristen yang sudah ada dalam gua tersebut diterkam, dihabisi oleh singa-singa lapar tersebut. Dan ada yang menyaksikan, ada yang menonton kehidupan mereka, bagaimana mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan daya tahan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan pengharapan, Roh Kudus yang memberikan mereka daya juang yang tinggi, sehingga mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Kristus, mereka tidak murtad, tapi tetap berserah kepada Tuhan, sehingga singa-singa lapar itu mencabik-cabik tubuh mereka, memakan tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam mereka, kuasanya lebih besar, sehingga mampu mengalahkan kekuatan, kuasa yang mengintimidasi, bahkan yang menghabisi hidup mereka. Mereka tidak tinggalkan Kristus, mereka tidak menghujat Kristus, tapi mereka memuliakan Kristus di dalam penderitaan yang mereka alami. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sejarah gereja juga mencatat bahwa jemaat perdana, mereka juga dalam pemerintahan yang tidak menghormati Tuhan, dalam pemerintahan yang keji, yang sadis, orang-orang Kristen itu disalibkan, kemudian dibakar hidup-hidup. Dan itu terjadi dalam sejarah gereja. Dan mereka yang disalibkan dan dibakar hidup-hidup tersebut, mereka tetap beriman kepada Kristus. Mereka tetap menaruh harapan mereka kepada Kristus. Itu semua karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka, sehingga mereka bisa melewati semua itu dan tetap memuliakan Kristus, sekalipun raga mereka terbakar, tetapi mereka tetap beriman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan oleh kekuatan Roh Kudus juga, jemaat-jemaat perdana, jemaat-jemaat awal, mereka terus memberitakan Injil di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya. Mereka terus disebarkan oleh Roh Kudus dan terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Kristus kepada semua bangsa. Sampai hari ini kita bisa menerima Injil itu oleh karena ada tokoh-tokoh, jemaat-jemaat perdana, rasul-rasul, utusan-utusan Allah, misionaris yang diutus oleh Allah dan dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka bisa datang untuk memberitakan Injil kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua, sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus sungguh-sungguh menjadi bukti bahwa kalau Anda dan saya, kita semua bisa kuat sampai hari ini, itu karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang tinggal di dalam diri kita, sehingga seberat apapun hidup yang harus kita tanggung, sesukar sesulit apapun masalah yang kita hadapi dan alami, Roh Kudus, Parakletos itu mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan daya tahan, mampu memberikan motivasi bagi kita, sehingga kita bisa menanggung semua persoalan, semua pergumulan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, oleh pekerjaan Roh Kudus, maka di dalam kita ada satu pribadi ilahi, yaitu Roh Kudus. Dialah yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memberi diri kita dikuasai, dikontrol, dikendalikan, dikuatkan oleh Roh Kudus.
Jangan pernah mengandalkan hikmat manusia. Jangan pernah mengandalkan pengetahuan yang kita punya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan semuanya itu. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mari kita membuka diri kita dan menikmati persekutuan, intimasi dengan Roh Kudus. Dan ketika kita menikmati intimasi dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah problem yang kompleks yang sedang terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Persoalan ekonomi, persoalan usaha, bisnis, persoalan pekerjaan, persoalan masa depan anak-anak, persoalan studi, persoalan-persoalan kesehatan, dan lain sebagainya. Mari kita percaya, berserah kepada Roh Kudus, karena di dalam Roh Kudus kita selalu mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kita dan menikmati berkat-berkat kemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga penulis surat Yohanes katakan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan terus memberi semangat kepada kita dan mengalahkan kekuatan-kekuatan dunia ini, mengalahkan nabi-nabi palsu, mengalahkan mesias-mesias palsu yang mencatut nama Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian kepada kita untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan kejahatan, untuk melawan intimidasi dari kekuatan setan iblis yang mencoba untuk merampas damai sejahtera kita, yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita dari Kristus Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan dalam Roh Kudus? Apakah Anda saat ini menikmati persekutuan yang indah dengan Roh Kudus? Atau mungkin saat ini Anda tidak mengerti tentang pribadi Roh Kudus? Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa pribadi Roh Kudus, pribadi ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Kudus, tinggal di dalam kita. Dia penolong kita, dia penghibur kita, dia pembimbing kita, dan dialah yang memberikan kekuatan untuk kita menikmati kemenangan dalam kehidupan ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, sehingga kita semakin hari semakin kuat di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus yang terus setia mendampingi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pribadi Roh Kudus yang Engkau utus bagi kami, gereja Tuhan. Terima kasih oleh karena Roh Kudus diam di dalam diri kami, sehingga kami boleh menerima kekuatan. Kami memperoleh kekuatan dari Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kami yang berat. Kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk menghadapi persoalan-persoalan pelik dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat mujizat-mujizat pertolongan Allah dalam Roh Kudus yang memberikan solusi, memberikan mujizat di dalam kehidupan kami. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang lemah, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan. Kalau ada yang susah, biarlah Roh Kudus menghibur mereka. Kalau ada yang mengalami persoalan, oleh Roh Kudus diberi kekuatan untuk menemukan jalan keluar yang disiapkan oleh Allah bagi setiap kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Allah yang kudus terus berkarya, terus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini boleh menguatkan kami, menginspirasi dan memotivasi kami untuk membangun persekutuan yang indah dengan pribadi Trinitas, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Selamat beraktivitas.
Sampai bertemu dalam firman Tuhan selanjutnya. Jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau Bapak Ibu Saudara belum mensubscribe-nya, like, share, dan tekan tombol lonceng agar pada saat saya mengupload video, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan sehingga firman Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Demikian perjumpaan kita, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.